Selamat datang di Carvaganza. Let's talk about cars. Jadi, kita punya kesempatan untuk preview sebuah Mercedes-Benz GLB 200 tapi yang AMG line. Nah, mari kita kupas apa aja ubahan atau perbedaan dibandingkan dengan varian reguler. Check it out. Well, teman-teman semua, jadi yang berubah dari tipe AMG line ini adalah bagian fascia atau bagian fasad ya. Pertama bisa kita lihat lip spoiler, semuanya dari chromium, jadi kelihatannya lebih keren ya kalau dilihat dari luar. Kemudian bumper juga berubah, terus grill dibikin lebih premium lagi. Ada balutan chromium di tengah, termasuk dengan logo Mercedes-nya ya. Apalagi yang berubah? Bagian lampu. Headlampnya layoutnya sedikit diubah dibandingkan yang versi yang lama. Dia pakai LED projector yang penerangannya lebih bagus dan tentunya hemat energi ya. Nah, lantas apa lagi yang berubah dari GLB 200 AMG line ini? Peleknya. Dia menggunakan pelek ring 19, tapi bentuknya dibikin lebih premium dan khas Mercedes-Benz. Kemudian kalipernya dikasih tulisan Mercedes-Benz. Peleknya itu dibalut dengan ban ukuran 235 per 50 mili dan menggunakan ban P0 Pirelli. Oke, kita tengok bagian belakangnya. Oke, mengerti karakter depan, bagian belakang atau lampu ekor juga ikut diubah karena banyak garis-garis yang di belakang, LED-nya diperbanyak, jadi mungkin pencahayaannya ketika malam hari lebih indah dibandingkan yang versi reguler. Kemudian seperti versi AMG pada umumnya, di belakang ada semacam diffuser. Jadi mungkin untuk menambah tingkat aerodinamika bersama dengan lapisan chromium khas Mercedes. Layout sisanya mirip dengan versi biasa. Oke teman-teman, kita lagi ada di interior Mercedes-Benz GLB 200 AMG line. Jadi ada yang berubah. Pertama, bisa dilihat balutan kulit di dalam sekarang pakai Alcantara. Jadi lebih kayak bludru gitu, lebih halus dan ya nyaman lah tentunya dipakai ya. Kemudian yang berubah lagi adalah steering, jadi lebih flat. Kemudian di pedal shift, kalau yang lama kayaknya pakai karet, sekarang dia pakai logam ya. Ubahan yang lain adalah door trim. Bisa Anda lihat, sekarang lebih kelihatan mentereng ya karena ada sentuhan logam. Kemudian bagian lainnya juga masih sama dengan versi reguler, pakai digital, dia nyambung klasternya, terus ada sunroof, bisa digeser, bisa dibuka tutup. Terus sisanya masih sama, layoutnya dengan yang GLB yang 200 biasa, dan tetap kita dapat visibilitas yang bagus di depan karena bonnet masih kelihatan, jadi aman lah. Kalau yang seri-seri biasanya yang agak tinggi itu agak tenggelam ya, kalau ini enggak. Cocok buat young generation. Jadi ya memang pasarnya di situ. Layout di baris kedua juga tidak ada yang berubah, tetap. Kemudian kalau kita duduk di baris kedua, saya tingginya 173, masih dapat space, tapi harus dimundurin ketika harus dimajuin reclining. Kita dapat segini, agak mepet, tapi lumayan bisa dimundurin ya. Tapi permasalahannya adalah bagian baris ketiga otomatis mepet banget, nggak dapat tempat duduk. Jadi memang ini karakternya adalah 7-seater, 5+2. Nah, di belakang buat anak kecil cocok atau buat naruh barang-barang ringan lah. Kalau kita buat belanja atau kita buat nongkrong, lebih cocok buat bawa barang-barang yang kecil aja. Oke teman-teman Carvaganza, tadi saya juga udah test drive sebentar keliling-keliling promotor BSD. Kita mau ceritain gimana sih rasa driving atau berkendara bersama GLB AMG line. Sebenarnya mirip aja karena kan AMG line itu lebih ke semacam kosmetik ya. Kalau rasa mengemudinya ya mirip dengan yang versi reguler. Dia depannya suspensi pakai double wishbone, suspensi belakangnya pakai multilink. Karakternya jadi lebih rigid. Kalau buat driving di jalan perkotaan yang mulus kayak daerah-daerah BSD kayak gini, aman-aman aja. Tapi kalau kita mungkin agak jalanan yang banyak lubangnya, banyak gundukan atau polisi tidur, mungkin kerasa lebih sedikit ribonnya agak keras. Tapi yang jelas karakter GLB ini menurut saya mungkin untuk lebih kalau ngebut di jalan tol pasti stabil karena rigid banget. Terus gimana sih respon mesinnya? Nah, mesinnya dia 1,3
liter tapi diberi turbo. Tekanan turbonya itu 0,3 atau 0,4 bar sekitar ituan lah. Pembakarannya padat. Jadi nggak yang turbo lag gitu. Tenaga maksimalnya 163 PS, kemudian torsinya 270 Nm dari 2000 RPM. Bayangin 2000 RPM sudah dapat torsi yang sangat-sangat melimpah. Buat ngebut itu enak banget, respon mesinnya itu direct, seolah-olah tuh kayak direct ke ban, set gitu. Untuk harga off the road 1,27 miliar, sedangkan on the roadnya 1,45 miliar. Jadi untuk segala kapabilitasnya gimana menurut teman-teman? Layak nggak untuk dimiliki? Coba kasih komentar di kolom komen.